Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana? Selalu sehat dan luar biasa kan? Gimana hari ini? Adik-adik sehat? Setelah kemarin kita sudah merayakan Natal PPA, sekarang kita masih tetap beribadah. Kita masih tetap bersuka cita. Adik-adik tahu nggak merayakan Natal itu apa? Menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang kita mau lebih bersuka cita lagi memuji Tuhan. Kita mau lebih bersuka cita lagi menyambut hari kelahiran Tuhan. Ya. Sebelum kita bersuka cita, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk siang hari ini, kami juga masih boleh bersekutu, memuji serta memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami walaupun masih secara online Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai di mana kami berada dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya kita mau bersuka cita. Semua boleh bertepuk tangan. Semua boleh bersuka cita memuji Tuhan. Kita memujikan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Bersuka-cita lagi, tepuk tangan memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Setelah kita bersuka cita memuji Tuhan, adik-adik masih tetap semangat untuk memuji Tuhan? Harus semangat. Sekarang kita memujikan, hai dunia, gembiralah. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus sudah datang, sudah lahir untuk kita. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hari
Rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Setelah kita bersuka cita, tiba waktunya kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan. Jangan lupa bilang ke mama papa persembahannya untuk ditransfer kepada kakak-kakak yang megang persembahan. Ya, kita membujikan cuit-cuit pam-pam. Ya. Kita yang dibenarkannya, kita yang dibenarkannya, iman kita hidup dalam kasihnya, kasihlah kepada kita. Cuy pam pam, cuy pam pam pam, ya 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 ya, cuy pam pam pam, ya 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 ya, hoi ya 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 ya, hoi ya 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 ya, hoi ya 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 ya, ya ya ya. Oke, setelah kita memujikan cuy pam-pam, kita memberikan juga persembahan dikumpulkan. Setelah itu kita mau berdoa buat persembahan. Ya, semua sikap doa, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan. Jika di pertengahan ibadah kami saat ini kami juga boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan saat ini boleh berguna bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Berkati kakak-kakak yang mengolah persembahan, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayananmu ya Bapa. Berkati orang tua anak-anak sekolah minggu, biarlah senantiasa diberkati dalam setiap pekerjaan dan berikan kesehatan kepada mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah kita bersukacita memuji Tuhan, kita juga boleh memberikan persembahan. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Semua dengan sikap doa. Jangan lupa siapkan Alkitab untuk nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan Yesus untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, atas kesalahan-kesalahan kami. Hari ini kami mau belajar bagaimana kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat peraturan. Kami mohon Engkau berbicara kepada kami, Engkau ajari kami Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui cerita kasih setia Tuhan, supaya kami dapat mengerti, dapat juga melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hancurkanlah kuasa roh jahat yang ingin menghalangi kami untuk belajar dan bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhannya hari ini kita baca dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Yuk, diambil Alkitabnya, dibuka, dan adik-adik membaca sambil kakak membacakan sambil bersuara. Ya, adik-adik perhatikan dengan membaca Alkitab adik-adik. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Kakak bacakan ya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya adalah taat peraturan. Artinya, kita mau belajar untuk hidup menurut peraturan ya, atau tata tertib. Nah, dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, Bapak Paulus itu adalah yang menuliskan surat ini kepada temannya, namanya Timotius, anak muda ya. Bapak Paulus adalah salah seorang pengikut Tuhan Yesus yang sangat setia ya. Dia adalah orang yang menceritakan tentang Tuhan Yesus atau memberitakan Injil dengan setia, sangat setia ya. Nah, Timotius adalah teman Bapak Paulus. Dia adalah anak muda. Pasti kalian pernah dengar ceritanya juga ya. Nah, Timotius juga sama seperti Bapak Paulus. Dia juga setia. Setia dalam apa? Dalam cerita tentang Tuhan Yesus, dalam memberitakan Injil. Dia adalah seperti Bapak Paulus ya, setia. Nah, Bapak Paulus selalu kasih nasihat untuk Timotius ya, supaya selalu taat, selalu setia, selalu rajin dalam menceritakan tentang Tuhan Yesus atau dalam memberitakan Injil. Bapak Paulus kasih contoh kepada Timotius ya, seperti yang tadi kita baca, bahwa anak-anak Tuhan Yesus yang setia adalah seperti seorang atlet atau seorang olahragawan. Tahu kan kalian atlet atau olahragawan yang selalu ada di TV, main badminton, main bola, dan lain sebagainya ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang atlet atau olahragawan supaya bisa menang atau supaya jago gitu ya? Nah, pertama ternyata mereka harus berlatih, tidak boleh bermalas-malasan. Lalu yang kedua, taat peraturan. Nah, itu dia ya. Sebelum lanjut cerita firman Tuhan,
kakak mau ajak adik-adik ikut main games. Oke? Mau main games? Ya, pasti mau. Ada hadiahnya loh. Wah, lebih mau lagi, puji Tuhan. Yuk, kita main. Let's go. Nah, gamenya memerlukan tali rafia adik-adik. Ya, terserah mau warna apa saja. Lalu tali rafianya dipotong-potong dan diikat di ujung-ujungnya. Kita memerlukan 4 tali rafia yang sudah dipotong dan diikat ujungnya. Jadi ini ada 4 ya adik-adik, terpisah-terpisah tapi kakak letakkan berdekatan supaya loncatnya nggak terlalu jauh. Oke, ini semua terpisah. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kalau tidak ada tali rafia, apa saja boleh. Sarung, apa yang bisa dibuat seperti ada lingkaran, walaupun lingkarannya tidak sempurna, boleh. Oke, sekarang cara permainannya. Silakan. Jadi, kalian ikuti peraturan. Masuk ke lingkaran pertama dengan meloncat. Di dalam lingkaran pertama, meloncat 1 kali. 2 kaki ya. 2 kaki meloncat 1 kali. Lalu loncat ke lingkaran kedua. Melompat 1 kali dengan kaki kanan. Lalu melompat ke lingkaran ketiga. Melompat 2 kali dengan kaki kiri. Melompat ke lingkaran keempat. Melompat 3 kali dengan meneriakkan anak Tuhan Yesus taat peraturan, haleluya. Teriak. Anak Tuhan Yesus taat peraturan. Haleluya. Lompat keluar. Nah, seperti itu adik-adik caranya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, buat video adik-adik lompat dengan baik dan penuh semangat. Oke? Dan jangan lupa taati peraturannya yang tadi kakak sudah sebutkan ya. Nah, lalu videonya kirim ke grup. Siapa yang paling semangat dan paling sesuai dengan aturan akan dapat hadiah. Semangat ya, kakak-kakak tunggu. Nah, gimana adik-adik? Seru kan main gamenya? Lebih seru lagi kalau kalian taat aturannya dan semangat dan dapat hadiah. Itu paling mantap, ya kan? Nah, oke. Sekarang adik-adik, kakak mau tanya nih. Ya, kakak mau tanya. Kalian jawab aja masing-masing. Kira-kira kalau kalian tuh sehari-harinya ya malas bergerak, malas jalan, maunya tidur aja atau maunya di sofa aja, maunya di depan TV aja, mau ngapa-ngapain, Ma tolong, Pa tolong, Kak tolong, Mbak tolong, pokoknya apa-apa males dikerjakan. Jangankan keluar dari tempat tidur atau berdiri dari sofa gitu ya, dari duduk, jalan aja malas. Jangankan jalan ya, lari aja nggak mau. Jangankan lari, olahraga aja ogah gitu ya. Pokoknya males deh. Nah, kira-kira nih kalau seperti itu, kalau tadi adik-adik kakak ajak main games, kira-kira bisa maksimal nggak gerakannya adik-adik? Ya, nggak bisa maksimal ya. Pastinya kenapa? Karena otot-otot adik-adik, tulang-tulangnya, gerakan-gerakannya tidak terlatih. Karena nggak pernah jalan, nggak pernah mau berdiri ya, nggak pernah mau lari atau olahraga atau apapun. Nggak mau bergerak. Pasti kalau main games tadi yang kakak ajak itu nggak maksimal adik-adik. Nggak mantep adik-adik gerakannya. Ya kan? Jangankan seperti itu. Mungkin kalian berusaha, semangat, berusaha bagus gitu. Tapi belum apa-apa udah aduh kak capek kak, keringetan, aduh ngos-ngosan kak. Nah, kenapa? Itu tadi ototnya, tulangnya, gerakannya tidak terlatih. Terus kalau kalian oke deh, terlatih ya, semangat gitu ya, tapi nggak ikut aturan kakak tadi, misalnya di lingkaran pertama lompat 1 kali dengan 2 kaki, kalian malah lompat 3 kali dengan 1 kaki. Gak ikut aturan, kira-kira menang gak ya? Enggak juga, betul adik-adik ya. Jadi harus semangat, gerakannya tepat ya, gerakannya terlatih gitu. Dan kedua harus ikut aturan, baru bisa menang. Nah ya kan, bener gak?
Nah, sama juga dengan para atlet atau para olahragawan atau para orang-orang yang main bola ya, main bulu tangkis, yang ikut kejuaraan, ikut pertandingan ya. Kalau mereka tidak disiplin berlatih, ya loyo, nggak mungkin menang. Baru berapa menit main, udah capek, bahkan ada yang pingsan gitu ya. Nah, tapi bukan hanya disiplin berlatih, harus taat peraturan. Coba bayangkan kalau pemain sepak bola dikit-dikit dorong, tendang, ya, sengaja mencelakakan lawannya. Wah, berarti tidak taat peraturan, ya kan? Atau pemain bulu tangkis asal aja dari ujung, dari mana, enggak, terus malah mukulnya dari area atau tempat dari lawannya, ya enggak ikut peraturan, ya akhirnya apa? Akan segera dikeluarkan dari pertandingan. Boro-boro menang, ikut pertandingan aja nggak boleh lanjut adik-adik ya. Jadi bukan hanya disiplin berlatih tapi juga harus taat peraturan. Nah, sama juga ya, prajurit juga begitu. Kalau nggak mau rajin latihan, nggak mau disiplin untuk berlatih perang, berlatih badannya, fisiknya ya, nggak bisa. Lalu kalau dia kuat fisiknya tapi nggak mau ikut aturan, apa aja ditembakin gitu ya. Terus kalau disuruh maju dia malah mundur, disuruh ke kiri dia malah ke kanan, lah malah mencelakakan dirinya dan bahkan mencelakakan kelompoknya atau teman-temannya yang lain. Nggak akan dipakai adik-adik prajurit seperti itu ya. Petani juga tadi ada juga kan kita baca di Alkitab tentang petani. Kalau dia males nggak usah nanam sekarang, besok lagi, udahlah nggak usah dikasih pupuk kan udah ditanam, udahlah tenang aja, nggak usah dikasih air, biasa aja. Apakah hasilnya akan bagus? Tidak adik-adik ya, dia tidak akan bisa panen dengan baik ya kan. Oke, dia sudah tanam, dia sudah kasih pupuk, dia sudah kasih air dengan bagus, tapi dia tidak mau ikut peraturan. Ada peraturan setempat yang bilang bahwa airnya harus dibelokin setelah dari ladangnya dia, misalnya harus dibelokin airnya ke ladang orang lain supaya semua dapat air gitu ya. Nggak mau, airnya buat dia sendiri, dia tidak ikut peraturan, airnya dia hadang sendiri, dia tutup, hanya boleh air masuk ke ladangnya dia, tidak boleh masuk ke ladang orang. Apa yang terjadi adik-adik? Wah, kebanyakan air ladangnya petani itu dan akhirnya tanamannya busuk semua. Bisa panen? Tidak bisa. Kalaupun panen hasilnya jelek-jelek. Nah, jadi selain tidak boleh malas atau harus disiplin, juga harus taat peraturan. Nah, apalagi kita adik-adik, anak-anak Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau mau punya hidup yang luar biasa, yang mantap, harus apa tadi yang pertama seperti olahragawan, seperti prajurit dan petani? Harus disiplin. Tidak boleh malas. Disiplin apa? Melatih diri. Apa saja disiplin melatih diri anak-anak Tuhan Yesus? Disiplin berdoa, disiplin baca Alkitab, disiplin menghafal ayat hafalan, disiplin melakukan firman Tuhan juga. Jangan hanya mendengar tapi juga melakukan. Disiplin apa lagi Kak? Disiplin beribadah. Ya, lalu harus apa lagi? Kedua, harus taat peraturan. Nah, apa ya peraturan-peraturan untuk anak-anak Tuhan Yesus? Adik-adik, semua ada dalam Alkitab. Kalau kalian mau tahu, rajin-rajinlah baca Alkitab ya. Tapi peraturan yang terutama ada dua adik-adik. Yang pertama apa? Cinta Tuhan Yesus. Ya, cinta Tuhan Yesus. Lalu yang kedua apa Kak? Cinta sesama. Apa maksudnya sesama? Sesama itu adalah orang-orang sekeliling kita. Papa, mama, kakak, adik, ya, orang-orang di rumah, mbak di rumah, bapak yang membantu di rumah, siapapun di sekeliling kita. Bahkan siapa? Musuh kita sekalipun Tuhan katakan apa? Kasihilah musuhmu. Gimana sih Kak caranya cinta Tuhan Yesus? Nah, dengan tadi latihan itu sudah kita melatih diri untuk mencintai Tuhan Yesus. Apa itu?
rajin berdoa, nyanyikan puji-pujian, belajar firman Tuhan, ikut ibadah, mendengarkan ibadah dengan sopan, dengan tenang, sungguh-sungguh. Itu semua cara-cara kita berlatih untuk mencintai Tuhan Yesus. Bahkan taat sama firman Tuhan itu juga latihan untuk kita cinta Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya cinta orang lain? Loh, gampang adik-adik. Doakan mereka, doakan papa mama yang lagi mau kerja, doakan papa mama yang lagi mau pelayanan, doakan kakak adik yang mau ujian, doakan teman-teman yang lagi sakit atau lagi sedih, ya kan? Bahkan kalau kita punya musuh adik-adik, kita bisa doakan mereka. Apa doanya? Tuhan tolong saya mau damai dengan dia. Tuhan tolong supaya saya bisa berteman dengan dia. Atau kalau dia salah sama kita, Tuhan ampuni dia. Ya, adik-adik, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengikuti aturan cinta Tuhan Yesus dan cinta sesama. Nah, ada satu lagi contoh yang utama tentang orang percaya yang disiplin dan ikut aturan. Siapa dia? Ayo, siapa, ada yang tahu? Ya, betul adik-adik. Tuhan Yesus waktu dia hidup di dunia. Itu adalah contoh yang sempurna tentang orang percaya yang disiplin dan taat peraturan. Apa contoh disiplinnya? Oh, Tuhan Yesus pagi-pagi walaupun dia capek pelayanan sana sini, banyak orang yang minta disembuhkan dan lain sebagainya, pagi-pagi benar dia tetap ambil waktu untuk berdoa. Ya, dan dia sungguh-sungguh ketika berdoa berbicara kepada Tuhan Allah Bapa. Ya kan? Lalu dia juga waktu sejak kecil, ya, Tuhan Yesus itu senang ada di dalam bait Allah atau ada dalam gereja untuk apa? Belajar firman Tuhan. Lalu apa lagi? Tuhan Yesus lakukan, ya, perintah firman Tuhan dia lakukan, dia rajin untuk melakukan firman Tuhan. Nah, itu contoh dia disiplin. Dia melatih dirinya selama dia hidup di dunia, dia melatih dirinya. Lalu yang kedua, taat aturan apa? Apapun yang Allah Bapa minta dari dia, dia lakukan. Bahkan sampai mati di kayu salib adik-adik, Tuhan Yesus mau ikut. Untuk apa? Supaya adik-adik, kakak, kita semua bisa selamat. Ya, yang percaya selamat masuk surga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus taat aturan untuk hidup dengan benar dan mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa adik-adik, kakak, dan kita semua. Wah, contoh yang luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus memang hebat adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya terakhir. Siapa yang mau jadi seperti atlet atau olahragawan yang rajin berlatih dan taat aturan? Nah iya, pasti adik-adik mau. Siapa yang mau jadi seperti prajurit yang disiplin berlatih, ya, dan taat peraturan? Ya, pasti banyak yang mau mencontoh seperti itu. Bahkan juga mau seperti petani yang tidak malas-malasan dan mau ikut aturan. Juga seperti Bapak Paulus dan Timotius, ya, selalu dia disiplin untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, ya kan? Bahkan setia untuk cerita tentang Yesus, untuk memberitakan Injil. Dan dia taat aturan adik-adik, ya. Ketika dia harus di penjara, dia masuk penjara, dia nggak lari, ya kan? Ketika dia harus masuk pengadilan, dia masuk pengadilan, dia nggak lari. Ketika dia ditanya, dia jawab dengan baik, ya. Dan contoh yang terlebih besar, siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Ya, kita semua pasti mau seperti Tuhan Yesus. Apa itu? Disiplin dan taat aturan. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang mantap, dan yang terlebih lagi memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sekeliling. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat aturan, yang disiplin ya Tuhan.
Pimpinlah kami, ajarilah kami, tuntunlah kami selalu menjadi anak-anak yang disiplin, melatih diri kami untuk rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut ibadah Tuhan, rajin melakukan puji-pujian, rajin menghafal ayat hafalan, bahkan rajin untuk melakukan firman Tuhan. Dan biarlah kami selalu ikut aturan untuk cinta Tuhan Yesus dan cinta sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini, kita buka Alkitab kita, Mazmur 19 ayat 8b. Mazmur 19 ayat 8b. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8b. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Maksudnya apa orang yang tak berpengalaman, adik-adik? Orang yang perlu untuk dilatih terus. Siapa itu? Kita semua, adik-adik dan kakak. Kita semua adalah orang-orang yang tak berpengalaman, maka itu kita perlu peraturan Tuhan atau firman Tuhan supaya kita mendapatkan hikmat. Oke? Yuk kita katakan lagi ayat hafalannya sambil ikuti gerakan kakak ya. Mazmur 19 ayat 8b. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ulang ya. Mazmur 19 ayat 8b. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sekali lagi ya. Mazmur 19 ayat 8b. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Selamat berlatih. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.